Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman solih-solihah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita sudah masuk di tematik kelas 4, tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Nah, bagaimana? Bukunya sudah disiapkan? Yuk kita mulai. Kita akan masuk di subtema 1, sumber energi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan berbagai sumber energi. Sebagai contoh, listrik merupakan salah satu sumber energi yang digunakan manusia. Dengan listrik, suasana malam hari bisa terang karena lampu listrik. Dengan listrik, manusia dapat menghidupkan aneka perabotan elektronik dan sebagainya. Selain listrik, masih banyak sumber energi yang dapat dikembangkan dan digunakan oleh manusia. Nah, pada subtema ini, kalian akan belajar melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Di pembelajaran yang ke-1 kali ini, di subtema 1, sumber energi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, pemanfaatan sumber energi. Yang kedua, perubahan energi. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Mensyukuri karunia dari Allah. Allah menyediakan semua kebutuhan manusia. Salah satunya adalah sumber energi yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah kita terima. Sebagai wujud syukur tersebut, salah satunya adalah mempelajari tentang sumber energi. Sebelum mulai mengikuti kegiatan dalam subtema ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi petunjuk dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran dan juga ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke, mari kita lanjutkan. Matahari merupakan sumber energi yang sangat besar. Tumbuhan memanfaatkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan untuk memperoleh makanan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan semua makhluk hidup bergantung pada matahari. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalilah segala aktivitas dengan doa sebagai bukti kesyukuran kalian kepada Allah. Nah, energi apakah yang sering kalian manfaatkan? Kalian tentu banyak memanfaatkan energi listrik. Dapat dikatakan, energi listrik merupakan salah satu kebutuhan paling penting dalam kehidupan. Tanpa listrik, kehidupan manusia akan sangat terganggu. Di rumah kalian tentu ada peralatan yang menggunakan energi listrik. Misalnya lampu, televisi, kipas angin, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain. Energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Namun, penggunaan energi harus kita hemat karena jumlah sumber energi sangat terbatas. Pemanfaatan sumber energi. Kalian tentu sering melihat lampu listrik menyala atau orang menggunakan peralatan listrik. Ada orang menggunakan listrik untuk menghidupkan setrika. Ada juga
orang menyalakan kipas angin menggunakan listrik. Dalam penggunaan alat-alat tersebut, terjadilah perubahan energi. Coba amatilah dengan seksama gambar-gambar berikut menggunakan sumber energi berikut. Nah, yang pertama adalah listrik untuk penerangan. Manfaat energi listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Di dalam rumah dan di luar rumah, lampu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya lampu yang menyala, kalian dapat tetap beraktivitas pada malam hari. Misalnya, belajar, membaca, bermain, mendengarkan radio, dan lain-lain. Dapatkah kalian menyebutkan manfaat lampu yang lainnya? Berikutnya, listrik menghasilkan energi panas. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Alat-alat listrik yang menghasilkan panas antara lain setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, microwave, dan kompor listrik. Peralatan tersebut memang hanya sebagai pelengkap, namun kegunaannya cukup penting sebagai penunjang hidup manusia. Andaikan tidak ada setrika listrik, tentu pakaian sehabis dijemur tidak dapat disetrika. Akibatnya, pakaian tidak rapi. Bayangkan jika kita mengenakan seragam sekolah yang tidak disetrika. Tentu tidak rapi, bukan? Nah, yang ketiga, listrik menghasilkan energi gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya, untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin udara atau AC, dan mesin cuci. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Contohnya adalah mesin penutup botol otomatis, ban berjalan, mesin cetak, dan mesin pengemas. Jika sehari atau 1 jam saja listrik mati dan mesin-mesin berhenti beroperasi, bayangkan berapa besar kerugian yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Membuktikan perubahan energi. Kalian telah mengamati pemanfaatan sumber energi. Sekarang buktikan bahwa terdapat perubahan energi dalam pemanfaatan sumber energi. Tujuan: membuktikan adanya perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lain. Alat dan bahan: lampu belajar. Cara kerja: 1. Pastikan steker lampu belajar sudah terhubung dengan stop kontak. 2. Tekanlah saklar lampu belajar. Catatlah apa yang terjadi. Ketiga, tekanlah saklar sekali lagi. Catatlah apa yang terjadi. Keempat, ketika lampu sedang menyala, dekatkan tangan kalian. Kemudian, catatlah apa yang terjadi. Pertanyaannya, 1. Mengapa lampu dapat dinyalakan dan dapat dipadamkan? 2. Pada saat lampu menyala, perubahan apakah yang telah terjadi? 3. Jika lampu di rumah kalian padam, kemungkinan apakah yang terjadi? Nah, pada saat menyalakan lampu, terjadi perubahan energi, yaitu energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Selain diubah menjadi energi cahaya, energi listrik juga diubah menjadi energi panas. Hal ini dapat kalian buktikan dengan cara mendekatkan tangan ke lampu yang sedang menyala. Dengan cara seperti ini, tangan kalian dapat merasakan panas yang dipancarkan lampu.
Selain itu, alat apakah yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bentuk lain? Nah, sekarang amati sekeliling rumahmu. Nah, temukan alat-alat apa saja yang menggunakan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi apa saja. Di situ sebutkan contohnya. Kemudian, perhatikan berbagai alat yang memerlukan energi listrik. Energi apakah yang dihasilkan oleh alat-alat tersebut? Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, berdasarkan tabel yang kalian buat nanti, apakah perubahan energi yang terjadi selalu membawa manfaat? Boleh diamati gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut adalah benda-benda yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi yang lain. Contohnya di situ adalah lampu belajar. Di situ, lampu belajar, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Yang kedua adalah kipas angin. Kipas angin mampu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang ketiga adalah radio. Nah, di situ energi listrik diubah menjadi energi bunyi atau suara. Yang keempat adalah televisi. Televisi mampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi atau suara. Yang kelima adalah kulkas. Pada kulkas, energi listrik diubah menjadi energi kinetik, yaitu pada pompa kompresor yang menggerakkan refrigeran atau cairan pendingin. Contohnya adalah freon yang menyerap panas dan mendinginkan kulkas. Mari kita menambah wawasan, mengetahui bahaya listrik. Listrik membuat hidup kita menjadi nyaman, namun penggunaannya yang tidak hati-hati dapat menyebabkan kematian. Pernahkah kalian melihat peringatan seperti gambar berikut? Gambar itu merupakan peringatan agar kita berhati-hati ketika menggunakan listrik. Kecerobohan penggunaan listrik dapat menyebabkan hubungan pendek, kerusakan peralatan listrik, dan kebakaran. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diikuti dengan kegiatan pelestarian. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar ketersediaannya tidak punah. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, air, dan angin. Mengapa disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya, karena keberadaannya selalu terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya batu bara, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang lainnya. Mengapa disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Hal itu karena jumlahnya sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita harus hemat dan bijak dalam mengelola sumber daya alam, apapun itu jenisnya.
Nah, alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Tugas kalian adalah mendiskusikan gambar pada halaman 7 ya, pemanfaatan sumber energi. Amati gambar di samping, kemudian diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bentuk energi apa yang tampak pada gambar tersebut? Yang kedua, kegiatan apa yang memanfaatkan energi tersebut? Yang ketiga, adakah kegiatan lain yang juga memanfaatkan energi tersebut? Yang keempat, peralatan rumah tangga apa di rumah kalian yang memanfaatkan energi tersebut? Dan yang kelima, menurut kalian, bisakah kita hidup tanpa listrik? Apakah yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Tuliskan di buku kalian ya. Kemudian nanti difoto, dikirim ke ustazah. Ustazah tunggu. Nah, sebelum pelajaran kita selesai, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.